Halo guys, welcome to our podcast. Kenalin kita dari grup Atas 11 dan hari ini kita mau ngomongin tentang salah satu sustainable development goal yaitu poverty. Perkenalkan nama gue Kresna dan di grup ini kita ada Amar, Reino, Natalia, Kevin, Aileen, Valora, Sani, Axel, sama Nadia. Nah, menurut Sani, arti poverty itu apa sih? Oke, kenalin dulu, nama gue Sani dari Prodi Branding. Nah, menurut gue sendiri, poverty itu menurut gue masalah yang lumayan besar sih di Indonesia. Jadi menurut gue tuh poverty itu seseorang yang ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum, kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kalau menurut teman-teman kita di sini nih gimana? Mulai dari Natalie. Oke, hai, kenalin aku dari jurusan bisnis, nama aku Iin, dan aku mau kasih pandangan mengenai masalah poverty. Jadi masalah poverty atau kemiskinan itu merupakan masalah yang sudah sangat wajar dan pasti ada di setiap negara. Walaupun pemerintah sudah turun tangan dan memberikan bantuan seperti bantuan sosial, tetapi tetap saja masalah kemiskinan itu masih ada dan angka kemiskinan sendiri itu cukup besar. Kalau menurut aku, cara pertama untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu dengan kesadaran masyarakat sendiri. Apakah mereka mau berusaha melawan itu atau tidak, yaitu keputusan ada di tangan mereka. Dan meskipun pemerintah dan berbagai orang sudah melakukan sosialisasi seperti dengan mengenai cara mengatasi hal itu seperti dengan cara berjualan online, cara mendapatkan pendapatan pada saat pandemi, tetapi apabila masyarakat hanya mendengarkan saja tanpa merealisasikan, hal itu akan sia-sia aja sih. Itu aja sih kalau menurut aku. Kalau menurut Amar nih gimana? Jadi tentang kemiskinan ya, menurut aku mungkin di sini akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan gitu. Tapi pertama-tama perkenalkan, nama saya Amar, berasal dari produk desain engineering gitu. Nih penyebab dari kemiskinan itu, yang pertama mungkin pendidikan rendah, lapangan pekerjaan yang minim, dan kemudian pengangguran, keterbatasan modal, ataupun laju pertumbuhan penduduk yang tidak sesuai dengan konsumtif dari penduduk tersebut. Nah, sekarang kita mengalami masa pandemi. Nah, dari hal tersebut mungkin kemiskinan akan bertambah ya di setiap negara-negara. Bayangkan saja seperti kan mungkin lapangan pekerjaan yang semakin minim akibat pandemi COVID-19 gitu. Banyak pekerja-pekerja yang kena PHK, sehingga angka pengangguran di Indonesia itu semakin banyak, dan kemudian berikut pula pada angka kemiskinan di Indonesia seperti itu. Dan kemudian ini nih, laju pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Nah, semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan yang ia perlukan kan, konsumtif dari seseorang gitu kan, ataupun dari sebuah rumah tangga, sehingga di masa pandemi kali ini bertambahnya penduduk, kemudian angka konsumtif mereka tidak sejalan dengan pendapatan yang mereka dapatkan di masa pandemi COVID-19 kali ini, sehingga mereka tidak dapat mencukupi biaya kehidupan mereka, sehingga angka kemiskinan jadi bertambah seperti itu. Nah, kalau menurut Axel gimana nih? Halo, aku Axel Liam dari Prodi Finance and Banking. Betul sekali tadi yang dikatakan Amar mengenai faktor yang menyebabkan kemiskinan itu dari faktor eksternal. Dan kalau dari faktor internal sendiri, salah satunya yakni kurangnya motivasi. Seperti yang diketahui bahwa kemiskinan itu sebagian besar diwariskan melalui kelahiran. Jadi apabila orang tuanya mengalami kesulitan secara ekonomi, pasti akan dibawa ke anaknya. Nah, hal ini terkadang yang membuat anaknya itu memiliki motivasi yang kurang, karena mereka merasa tidak memiliki privilege yang sama seperti anak-anak lain yang berasal dari keluarga yang lebih mampu. Hal ini yang menyebabkan sebagian besar dari mereka akan meneruskan pekerjaan orang tuanya atau membantu orang tuanya bekerja. Nah, padahal setiap orang itu kan memiliki kemampuan masing-masing, dan apabila mereka bisa menggalinya, itu bukan tidak mungkin mereka akan bisa menggunakannya untuk membantu kondisi ekonomi keluarganya.
dan akan membawa perubahan baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, sehingga bisa saja dia menjadi orang yang sukses. Nah, kalau dari Aileen seperti apa ya? Sebelumnya kenalin, gue Aileen dari Prodi Bisnis. Oke, kalau dari aku, kemiskinan itu bisa muncul karena sebagian masyarakat tidak mampu mencapai suatu standar kehidupan yang dianggap layak. Akibatnya apa? Akibat dari kemiskinan ini, sumber daya manusia kita jadi menurun produktivitasnya. Menurunnya produktivitas ini akan mengakibatkan pendapatan yang diperoleh oleh orang tersebut ikutan rendah. Isu kemiskinan yang masih terjadi juga berdampak pada tidak mampunya mereka untuk mendapatkan kebutuhan dasar, sarana pendidikan, kesehatan, serta nutrisi yang baik. Maka kita perlu mencari solusi untuk masalah kemiskinan yang ada. Memang kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, tapi setidaknya kita bisa membantu meringankannya. Bagaimana caranya? Salah satunya bisa dengan memberikan bansos atau donasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu aja sih kalau dari aku. Menurut Kevin gimana? Oke, setuju banget tuh sama Aileen. Sebelumnya perkenalkan dulu, gue Kevin dari Prodi Bisnis. Jadi menurut gue kalau poverty itu merupakan salah satu aspek yang menentukan sebuah negara itu negara maju atau negara berkembang ya. Karena mayoritas negara maju itu memiliki tingkat poverty atau kemiskinan yang tergolong rendah. Dan jika di negara berkembang seperti Indonesia contohnya, poverty itu disebabkan karena penyebab utama menurut gue itu karena penduduk yang terlalu terpusat di kota-kota besar, dan kalau di Indonesia contohnya di Pulau Jawa. Dan oleh karena itu di Pulau Jawa tersendiri terjadi lapangan pekerjaan yang sempit dan menyebabkan pengangguran. Dan menurut gue solusi yang paling baik untuk masalah ini itu dengan melakukan transmigrasi atau pemindahan penduduk ke kota-kota lain seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, ataupun Papua, di mana lapangan pekerjaan masih tersedia besar di sana, sehingga semua orang bisa terbagi rata dan memiliki pekerjaan. Dan dari situ, poverty bisa berkurang, bahkan bisa diminimalisir juga. Dan kalau menurut Sani gimana? Oke, nah kalau menurut gue solusi yang menurut gue paling manjur yaitu meningkatkan sumber daya manusianya sih. Kan banyak tuh anak di jalanan yang nggak bisa sekolah, yang nggak dapat pendidikan yang layak gitu. Menurut gue subsidi dari pemerintah itu cukup membantu buat mereka bisa lebih berkembang gitu. Terus sama kita sebagai anak bangsa gitu kurang mendukung UMKM yang ada. Kayak kita tuh lebih bangga atau lebih senang buat belanja di toko-toko luar negeri atau sebagainya. Jadi penting banget sih menurut gue buat ngedukung UMKM yang ada di sini. Itu juga nentuin suatu negara maju atau tidak sih. Kalau menurut Valora sendiri apa? Sebenarnya kenalin, gue Valora dari Prodi Bisnis Matematika. Mungkin punya gue berhubungan ya sama punya Sani tentang meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena menurut gue pendidikan itu salah satu hal yang paling penting sih buat bikin kita bisa menurunkan presentasi poverty di Indonesia ya. Ke Indonesia kan menurut gue kan wilayahnya luas, itu banyak daerah-daerah tuh terpencil, bahkan di daerah-daerah itu nggak ada jalan sama sekali, jalan raya, jadi mobil susah akses, dan pemerintah pasti juga bingung kan kalau misalnya mau memberikan bantuan seperti apa. Tapi gue apresiasi banget buat pemerintahan yang sekarang, karena udah berani buat pergi ke daerah-daerah terpencil dan juga observasi, habis itu bikin jalan, meningkatkan sarana dan prasarana, terutama untuk pendidikan ya, karena ada sekolah pun sekolahnya juga kelihatannya kadang ada yang mau ambruk atau kayak gimana. Pemerintah juga seharusnya menggalakkan program wajib belajar 12 tahun sih. Kalau menurut lu gimana, Nat? Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Nadia dari Prodi Branding. Menurut aku tuh di Indonesia tuh unemployment rate-nya tuh cukup tinggi yang menyebabkan poverty. Jadi menurut aku tuh solusinya tuh untuk menambahkan lapangan kerja, apalagi dengan situasi COVID seperti ini yang lapangan pekerjaannya sudah menyempit. Dengan solusi itu, Indonesia juga harus meningkatkan edukasinya dan membuat edukasi lebih gampang diakses supaya masyarakat di Indonesia dapat memperoleh skill-skill yang bisa dipakai
yang bisa diaplikasikan di lapangan kerja. Mempunyai skill juga dapat memperluas pilihan lapangan kerja untuk mereka dan juga meningkatkan gaji-gaji mereka. Yang kedua, menurut aku tuh solusi menurut aku gaji minimum yang diberi di Indonesia tuh bisa ditingkatkan. Karena dengan kondisi saat ini, yaitu banyak masyarakat yang berkeluarga di Indonesia tuh belum mempunyai skill-skill yang tinggi dan akan sulit untuk mereka untuk belajar skill baru. Jadi menurut aku dengan meningkatkan gaji mereka bisa mempunyai kapabilitas untuk membiayakan dirinya sama keluarganya yang lebih cukup. Kalau menurut Rino gimana, Ri? Hai, jadi nama gue Reno dari Prodi Bisnis. Menurut gue sih benar sih yang dibilang sama Nadia tentang yang lapangan pekerjaan. Jadi emang untuk salah satu solusi untuk mengurangi poverty, angka kemiskinan di Indonesia ya caranya dengan memperbanyak lapangan kerja. Lalu nyambung lagi kayak yang tadi Amar bilang tentang pengangguran segala macam. Menurut gue karena gue tinggal di Jakarta, gue pernah melihat gue udah melihat salah satu solusi yang diterapkan oleh pemerintah Jakarta pada saat itu. Jadi di tahun 2017 itu ada yang namanya pasukan pelangi, di mana kayak pembukaan lapangan pekerjaan besar-besaran di Jakarta. Jadi penjelasan dikit aja, pasukan pelangi itu terdiri dari sekitar 5 warna. Jadi ada pasukan oranye, pasukan hijau, pasukan ungu, pasukan biru, dan pasukan kuning. Nah, itu kan benar-benar kayak mereka punya bidangnya masing-masing. Menurut gue itu udah salah satu solusi yang baik banget untuk dijalankan, khususnya untuk regional Jakarta ya waktu itu, karena benar-benar banyak banget orang yang tadinya pengangguran, orang-orang yang tadi Nadia bilang nggak punya skill, segala macam itu jadi mereka juga punya lapangan gitu untuk seenggaknya mereka bisa bertahan hidup di Jakarta dengan gaji bulanan. Oke, menurut lu gimana, Chris? Halo, perkenalkan dulu, nama gue Kresna dari Prodi Business Management. Menurut gue banyak cara sebagai mahasiswa untuk membantu mengurangi kemiskinan. Yang pertama adalah create awareness. Nah, kita dapat menggunakan internet dan sosial media sebagai perantara untuk membantu kemiskinan. Contoh-contohnya, kita bisa membuat situs non-profit atau charity, atau kita bisa nge-share link-link yayasan charity yang membantu masyarakat kurang mampu. Yang kedua, kita bisa mengambil aksi sendiri. Contoh-contohnya, kita bisa volunteer untuk mengajar atau membuat acara charity di sekolah-sekolah masyarakat yang kurang mampu. Untuk cara terakhir, kita sebagai mahasiswa dapat mendonasi. Donasi itu tidak perlu bentuk duit. Kita dapat donasi barang-barang seperti baju atau peralatan sekolah untuk masyarakat yang kurang membutuhkan. Kita tidak perlu mendonasi besar-besar, karena membantu sedikit pun lebih baik dari tidak membantu sama sekali. Itu aja sih, sekian dari gue. Mungkin Sani mau menambahkan? Nah, oke. Menurut gue sendiri, dari podcast ini yang bisa kita ambil tuh bahwa poverty merupakan masalah yang besar juga buat Indonesia. Nah, apalagi sekarang lagi di masa-masa pandemi kan, jadi orang lebih susah buat cari nafkah. Solusi dari poverty ini yang mungkin bisa gue rangkum dari podcast ini tuh, kita harus ningkatin sumber daya manusianya lagi pertama. Terus yang kedua, kita sebagai mahasiswa tuh harus take action gitu. Kayak misalnya melakukan penyuluhan pendidikan atau kita berdana sedikit kayak pakaian atau buku-buku bekas dari sekolah lama kita. Dan penting juga buat pemerintah untuk meningkatin lagi pendidikan di Indonesia dengan cara memberikan subsidi sih menurut gue yang paling penting. Itu aja tambahan dari gue sih. Oke, apa ada yang mau nambahin lagi? Udah, oke. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih udah nonton podcast kita. Bye. Bye.